Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada podcast pertama dan pertama kali ini Perdana. ya perdana. Jadi saya dengan beberapa teman-teman mahasiswa dari YN Metro, terutama jurusan KPI ini akan mengulik sedikit pemikiran-pemikiran kita mengenai dakwah. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Rido dan beberapa teman saya. Ada saya Faranuji. Ada Mai. Dan saya Gondro Pamungkas. Nah, oke, jadi mereka itu adalah teman-teman handal ya. Jadi pemikirannya mungkin bisa diadu dengan beberapa mahasiswa lainnya. Jadi menurut kalian nih teman-teman, nah, dakwah itu apa sih gitu? Kalau menurut Farhan gimana dakwah? Kalau dari gua pribadi secara umum dakwah mandangnya lebih menyampaikan pesan-pesan moral kayak tentang hal baik, hal buruk yang seharusnya dilakukan, yang tidak seharusnya dilakukan. Itu sih kalau menurut gue pribadi, karena gue sendiri pun ya masih tahap belajar juga, belum sebaik-baiknya manusia juga sih. Jadi menurut Farhan tuh dakwah itu penyampaian ya? Iya, menyampaikan. Oke, jadi apa-apa yang disampaikan itu kalau menurut Farhan itu adalah merupakan dakwah ya. Gitu. Kalau menurut Mai gimana? Dakwah Sama sih, lebih ke apa yang disampaikan, baik bentuknya apapun itu, selama niatnya bagus, niatnya baik, hal apapun itu yang disampaikan itu menurut aku udah termasuk dalam dakwah sih. sama ya berarti ya, menyampaikan suatu bentuk kebaikan kepada masyarakat luas ya, dakwah itulah ya. Iya. Kalau menurut Guntur gimana nih dakwah? Ya lebih ke arah mengajak dia dakwah di arah situ. Mengajak dalam arti hal-hal yang kebaikan, dan mengajak itu nggak semata-mata kita berupa tindakan, tapi berupa ucapan juga bisa. Kalau yang mungkin ditanji sih. Oke, jadi dari beberapa kesimpulan teman-teman yang disampaikan ini, dakwah itu adalah menyampaikan dan mengajak ya kepada sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat secara luas. Nah, dakwah nih, kalau kita berbicara soal dakwah teman-teman ya kan, dakwah itu kan selalu dikaitkan dengan agama ya. Nah, menurut teman-teman nih, menurut Guntur gimana Tur? Kalau menurutmu gimana Tur? Dakwah itu apakah selalu berkaitan dengan agama sih Tur? Selagi bentuknya dia mengajak untuk kebaikan ya, agama itu kita mengajarkan untuk berbuat baik gitu. Iya. Jadi ya termasuk sih, tapi dalam kategori ya mungkin bisa dibilang nggak semata-mata ya. Kita konsepnya tentang emang agama, kita mengajak gitu hal kebaikan. Tapi nggak tahu sih pasti dia dikatakan dalam bentuk agama atau tidak ya. Jadi suatu bentuk yang kontras ya. Berarti dakwah itu nggak harus semerta-merta tentang agama ya. Jadi ya misalnya saya ambil contoh gini lah teman-teman, kayak ada seorang ateis nih ya kan, dia mengajak pada masyarakat untuk ada suatu bencana nih, ayo kita rame-rame, kita donasi, kita bantu gitu kan. Itu kan mengajak kepada kebaikan tuh. Iya. Apakah itu bisa disebut dengan dakwah atau gimana tuh? Gimana menurut kalian? Ya bisa, karena dia sistemnya mengajak gitu, mengajak ke dalam hal yang baik, walaupun sekalipun dia tidak beragamis gitu, seorang ateis tersebut. Terus kalau misalnya dakwah itu seperti itu, berarti dakwah itu bukan suatu doktrin ya? Iya nggak sih? Mungkin lebih ya ini, kalau misalkan dakwah tadi kita artikan sebagai mengajak atau menyampaikan hal-hal yang baik, hal apapun itu bentuknya, walaupun dia ateis atau enggak sekalipun, udah termasuk dakwah. Tapi kayak pandangan di masyarakatnya secara umumnya, identiknya dakwah itu dikaitkan dengan agama. Ya berarti seorang pendakwah itu bisa dibilang seorang ustadz lah ya. Nah itu Di kalangan masyarakat kan seperti itu. iya, lebih kayak gitu. Jadi identik pasti dakwah tuh dibawanya ke agama.
Tapi kan kalau kita mengacu kepada pengertian dakwah yang kita artikan tadi ya teman-teman. Jadi dakwah itu kan menyampaikan dan mengajak ya. Oke. Terus berbicara soal dakwah lagi nih di kalangan pemuda-pemuda kita seperti kita ini. Nah, peran pemuda ini berbicara soal peran ya, bukan berbicara soal lain-lain, peran aja lah, peran dulu ini. Dakwah seorang pemuda kepada masyarakat secara luas. Nah, itu tuh lebih terkonsep kepada arah mana gitu loh. Ya. Gimana menurut Farhan nih? Kalau dari gue pribadi sebagai pemuda ya, kayak dari mahasiswa lah. Ya mahasiswa lah ya. Apalagi kayak ngeliat dari lingkungan di kampung juga kayak banyak yang masih ya dia tahu tentang baik buruk, kayak sebenarnya minum-minuman keras itu nggak baik tapi masih tetap dilakuin, bahkan bisa seminggu itu 2-3 kali. Dimana kayak sebenarnya peran kita juga buat menyampaikan sebenarnya hal itu kan nggak baik, dan itu udah jelas ada di Al-Quran bahwasannya kita nggak boleh minum khamar kan. Nah kayak dari hal-hal kecil dulu lah sebenarnya yang perlu kita sampaikan, tapi kesannya tidak mengajar. Jadi kayak bukan menggurui tapi lebih menyampaikan, menasehati. Karena dilihat dari semakin kesini, semakin berubahnya zaman, itu banyak pemuda atau pemudi yang ngerasa ketika dinasehatin kesannya malah digurui. Itu pun di diri gue sendiri kadang berpikiran kayak gitu. Oke. Jadi penerimaan pemuda ini terhadap dakwahnya agak sulit. Iya, karena faktor lingkungan juga berpengaruh sih kayak gitu. Psikologi juga ya mungkin ya, karena benar. Di saat ego kita lagi tinggi-tingginya ini kan di fase-fase umur segitu, lalu didatengin beberapa omongan-omongan dan ajakan-ajakan yang sekiranya tidak sesuai dengan egonya dia kan bertolak belakang gitu. Dia agak susah ya. Oke. Gitu. Kalau menurut Guntur dan Mai gimana nih? Guntur, gimana tuh? Ya di pemuda zaman sekarang ya, apalagi sebagai mahasiswa terus juga sebagai ketua kelas, paling gue mengajak serta mengingatkan kepada teman-teman ya, dalam hal bukan secara agamis juga sih, tapi hal yang berbuat baik yang berimpact ke depannya, seperti contoh mengerjakan tugas dari dosen gitu, mengerjakan kewajibannya gitu, tapi jangan lupa hak-haknya gitu loh. Mai gimana nih? Kalau aku lebih kayak misalkan ditanya peran pemuda atau pemudinya di masyarakat untuk dakwahnya sekarang tuh gimana? Kalau aku pribadi nih sebagai ya masih ikutannya yang sekarang, lebih suka ketika dicontohkan atau enggak yang memberi, yang ngajak kita, yang ngomongin ke kita tuh dia juga tuh buktiin gitu. Ya cuman kayak sekedar diomongin, karena kalau cuma diomongin aja itu nggak ngena, nggak nampol bahasanya. Jadi kalau misalkan lebih dirangkul gitu, lebih kena, lebih bisa. Oh jadi lebih ke ini ya, metode lah ya, metode lebih mengajaknya. ke caranya. Oke. Tapi kalau yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman ya, dari penerimaan, terus ditambah lagi tadi mengingatkan, habis itu metode. Mungkin kita lebih mengajak atau mengarahkan sekarang tuh pembahasannya lebih kepada ini sih, dakwah, tetapi dakwah itu mengikuti zaman gitu loh. Maksudku kan kita kan kalau generasi kita kan generasi milenial ya kita ya sekarang. Iya, benar kan. Generasi milenial tuh mengajak, menyampaikan, kemudian mengingatkan. Itu kan ada beberapa metode yang sudah disebutkan oleh Mai tadi, metode. Nah, terus kurasa seperti ini teman-teman, kita kan mahasiswa nih ya kan. Nah mahasiswa itu kan lebih kepada hal yang logis, realistis, dibuktikan secara nalar, secara data. Nah kayak yang dibilang Farhan tadi itu kan, mengingatkan bahwa minuman keras itu tidak baik, bla 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 seperti ini. Nah kita kan tidak hanya mengajak gitu loh, tidak hanya ini, tapi harus dengan data yang valid. Dampaknya tuh seperti ini loh, minuman keras tuh merusak otak,
merusak saraf. Nah, dibuktikan dengan data yang valid sebagai mahasiswa. Nah, itu kalau menurut teman-teman semuanya nih, hal-hal seperti itu dan sebagai mahasiswa, gimana sih permasalahan-permasalahan yang dialami gitu loh? Ataukah saya ini mengingatkan, cuman saya nggak dengan data, tapi dengan watak yang bagus, dengan akhlak yang baik, gitu, dengan janji-janji manis. Itu gimana teman-teman? Karena kan ada tuh metode-metode seperti itu kan. Tapi kalau lebih ke mahasiswa itu kan lebih metode, kalau saya setujunya ya lebih metode kayak yang realistis, logis, bisa dibuktikan. Bener kan? Iya benar, ada data konkretnya. Ya, ada data konkretnya kan. Cuman kan dakwah sekarang itu kan apa sih? Kadang masyarakat secara luas kalau kita lihat, ya mohon maaf ya, oknum-oknum kayak bisa disebutnya kayak oknum-oknum yang mengajak menggerebek lah, menggerebek terus apa tuh dan lain sebagainya dengan dalih dakwah, dengan dalih menegakkan kebenaran. Nah, hal seperti itu menurut kalian gimana teman-teman? Ya seperti yang diomongin tadi, kita pengen ngegerebek tapi nggak ada bukti yang data-data yang valid, baik itu secara kuantitasnya ya. Misalkan dari ini tetangga ini mau gerebek misalkan tangga sebelah nih bawa cewek mulu atau gimana, sudah dibuktikan belum? Sudah dibuktikan belum dia ngapain gitu di kontrakan atau di kosan? Apakah dia berbuat hal-hal yang dilarang agama atau tidak? Itu juga harus perhatikan juga sebelum kita langsung menjudge seorang. Jadi perlu dipertanyakan ya kebenarannya. Iya. Kadang kan juga masyarakat ya, apa yang dia lihat ya itu kejadiannya. Kan banyak sih yang kayak gitu. Jadi kayak ketika ada gerebekan gitu, padahal ya nggak ngapa-ngapain nih, cuma duduk sebelahan lagi cerita, lagi ngobrol, dikiranya lagi berbuat yang enggak dan lagi kadang zina gitu. Iya, dikiranya malah lagi zina, padahal kan ya terlepas lah ya sebenarnya. Pasangan, entah pasangan atau cuma teman itu di antaranya berbuat sesuatu atau enggak kan kita nggak tahu ya. Paling tidak kan lebih alangkah baiknya jika ditanyakan terlebih dahulu. Kalau memang dia ingin menyatakan secara sepihak dia dua orang itu melakukan hal-hal zina, kecuali ya tertangkap basah lagi melakukan zina ya mungkin kayak gitu sih. Padahal di dalam agama sendiri sudah dijelasin kita harus bertabayun. Nah, inilah Gitu. yang saya suka dari mahasiswa YIN kan. Jadi pola pikirnya sudah terasa dan sudah sedikit memumpuni untuk bahas hal seperti ini, seperti yang dibahas tadi tentang tabayun juga kan. Ini nggak sepakat ya soal ajakan dakwah yang lebih kepada kekerasan itu ya, lebih kepada menyudutkan gitu. Ya setuju ya teman-teman berarti ya? Enggak lah kalau itu Kurang lah ya. Terus efektivitasnya gimana dong itu? Hal orang-orang seperti itu. Atau kalau kita kadang kan gini teman-teman, kalau kita udah merasa oke, saya sebutkan bahwa dakwah itu bisa sebagai profesi ya, pendakwah sebutnya. Yeah. Oke. Jadi pendakwah itu kalau misalnya kita sudah jadi pendakwah dan kita didakwahi, kadang yang buat males justru tidak mau, diri sendiri tuh menolak bahwa kita sedang didakwahi gitu loh. Lo tau apa sih men gitu, ya kan? Iya. Lo tau apa sih, gue lebih tahu dari lo gitu kan? Dikasih tahu. Nah, ya, untuk menginisiasi permasalahan-permasalahan seperti itu gimana kan? Hal seperti itu nggak bisa dibiarkan tuh. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa, penerus generasi bangsa gitu kan ya. Hal yang bakal menyanggah bagaimana kehidupan bangsa ini seterusnya. Gimana kita menginisiasi orang-orang seperti itu? Mungkin karena pola pikirnya berbeda, alangkah baiknya diobrolin berdua gitu, face to face. Misalkan mengangkat masalah ini, kenapa kamu kayak gini gitu, terus nanti mengacu-ngacu, jadi nanti ketemu titik tengahnya di situ. Jadi dari pola pikirnya yang berbeda jadi satu, oh jadi kayak gini gitu. Dalam hal contoh misalkan kacamata seseorang, gua duduk berdua sama cewek, terus dilihat orang lain, terus orang lain ngejudge duluan, datang tiba-tiba ngefitnah gini kan, lu melakukan zina gitu. Padahal lagi nugas ya. Iya. Harusnya
diobrolin dulu apakah benar tadi gitu. Ya. Itu ya untuk para pendakwah yang mendengarkan ini, yang mengaku pendakwah, dengarkan saran dari Guntur ya. Oke, kalau menurut Mai gimana nih? Kalau aku gini sih, yang pasti sebelum ngomong mendakwahi orang lain, terapkan dulu dari segi sendiri. Ketika ada yang didakwahi ngerasa nggak nerima, nah coba yang didakwahi itu bikin Introspeksi lagi, lah ya. dibuka. Apa sih maksudnya, tujuannya orang itu ngomong ke saya? Bukan berarti didakwahi tapi kamu melakukan kesalahan. Nah coba di review ulang, kenapa kamu dibilangin seperti itu. Nggak semua yang dikatakan itu kamu negatif didakwahi gitu, enggak. Bisa aja kamu udah orang baik tapi ada yang ngingetin lagi bahasanya. Jadi masukan dakwah lah. jadi jangan tiba-tiba nggak terima, tiba-tiba kayak kok kamu kesannya lebih ini menggurui saya. Nah itu harus diubah yang kayak gitu. Itu kan kayak kita sering terjadi lah para pendakwah itu yang kasar, yang apa bahasanya tuh tidak judgmental atau menjatuhkan harga diri seseorang ini kan ya. Itu kan kalau dari apa yang sudah kita pelajari itu kan jauh dari ajaran agama Islam ya. Sedangkan itu kan kalau yang saya baca, yang dari saya pelajari dulu, riba yang paling berat itu adalah menjatuhkan, membunuh karakter seseorang. Itu riba yang paling buruk ya itu. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa yang yang dipandang masyarakat itu kaum terpelajar ya kan, kaum hal ini itu Agent of change, agen perubahan. Oke. Intermezzo aja sih teman-teman ya. Pernah nggak sih kalian kayak diajak atau mengajak atau apa gitu untuk melakukan suatu kebenaran atau membenarkan sesuatu, tetapi orang yang kita ajak atau apa itu malah membalikkan kepada kita, ini benar menurut saya gitu. Ini tindakan yang benar, jalan dakwah saya seperti ini. Tetapi jelas secara rasional, secara data, secara logika itu merupakan hal yang buruk dan kita tahu itu. Terus kita mengajak tapi respect baliknya tuh ya egonya lebih tinggi daripada nalar. Itu menurut teman-teman gimana, atau pengalaman pribadi atau gimana gitu kan? Kalau gue paling pengalaman pribadi ya. Gimana tuh? Ceritain aja Ya, semua, nggak ya apa-apa. mungkin- Bebas kita di sini. Yang penting bahasanya ditata ya, jangan sampai ada kaum-kaum yang tersindir. Hah? Kira enak. Oke, lanjut. Paling dalam hal mendakwahi untuk sholat ya. Oh iya, sholat. Ya, dalam hal itu ya paling gue sedikit introspeksi juga diri, karena gue mengikuti apa yang satu guru pernah bilang, sampaikanlah walau dengan hanya satu ayat gitu. Iya, benar. Pasti kalian pernah dengar juga. Iya, kan? pernah dengar. Nah itu gue pernah ngajak seorang, tapi impactnya alah lu cuman baru sholat gitu. Ya gue sih fine aja, karena gue setidaknya yuk masjid ya gitu, karena gue paling lagi tobat-tobatnya ya gitu. Kadang juga gue diingetin, gue diemin aja, ya udah nitip gitu kadang. Ada inilah akhlak pemuda. Iya, kadang nggak sesuai, makanya pas terkadang gue ngajak orang untuk sholat gue nggak berani, karena gue introspeksi diri, gue nih belum pantas gitu untuk dakwahi. Walaupun ya yang seperti guru-guru dulu bilang, dakwalah dengan satu ayat, tapi tidak sesuai dengan akhlak gue yang sebenarnya gitu. Berarti lebih memilih diam ya? Ya diem bukan berarti kalau hal untuk ke arah sholat paling ya sampai kenapa sih lu nggak sholat, oh udah gitu aja gitu, nggak langsung langsung ngejudge dia, oh nggak, harusnya nggak kayak gini gitu, nggak, cukup tahu aja gitu. Iya, gue lagi mager nih gitu, ya udah cukup tahu, oh ya udah gitu. Jadi kalau menurut Guntur yang saya simpulkan tuh, oke lah kita mengajak, tapi kalau dia menolak atau gimana ya udahlah, terserah dia gitu ya. Gitu Tapi ya. iya jangan bosan-bosan juga untuk mengajak ke hal yang baik. Oke. Gitu, kalau menurut Mai dan Farhan gimana nih? Pernah nggak mengalami hal seperti itu, atau ada masukan, ada keluh kesah gimana tuh? Kalau gue pribadi lebih kayak Pengalaman pribadi atau gimana nih? pengalaman pribadi. Oh, Ini pengalaman pribadi juga ini. pribadi ini. Jadi kayak waktu itu apa ya?
kayak yang dibilang Guntur lagi naik-naiknya iman ya. Jadi kayak lagi pengen semangatnya yang beribadah itu. Jadi kejadiannya ketika gue wudhu itu ada temen bilang kayak seolah pertama kali yang lihat gue wudhu, seolah gue ini dari agama lain masuk ke agama Islam gitu. Dia kayak apa ya, kesel juga sih sebenarnya. Tapi kayak gue ngeresponnya ya ketawa juga sih, karena ngeliat dari sebelumnya ya memang ibadah gue juga kurang, jadi kayak temen ngeliatnya ya kayak gitu lah beranggapannya. Mungkin candaannya apa sih, fine-fine aja, cuma kadang kalau di orang lain kayak orang baru gitu yang baru kenal sama lingkungan yang candaannya kayak itu, ntar kiranya apa, dianggapnya ateis apa gimana gitu kan, agak gimana gitu. Jadi ntar giliran nggak sholat dianggapnya murtad. Itu kadang sering banget dapet candaan yang kayak gitu. Jadi lebih ke penerimaan ya. Iya, penerimaan, karena kalau dilihat dari sekarang kan muda-mudinya juga kayak yang Ridho bilang egonya tinggi ya. Ketika dinasihatin malah mereka ngerasa digurui. Jadi kayak bener. Para pendakwah juga kan perlu gitu ngeliat latar belakang psikologis seseorang itu seperti apa. Iya, itu sih. Karena beda orang, beda sifat dan beda kepribadian lah. Jadi kayak ada orang yang dinasihatin dia langsung langsung keterbuka, dia langsung sadar dia ngelakuin kesalahan. Tapi ada juga ketika dinasihatin 1 kali 2 kali itu masih aja kayak masih batu. Bahkan ada juga yang dinasihatin, ya terserah hidup saya, Anda itu siapa. Itu kan banyak sih yang kayak gitu. Itu jadi kayak para pendakwah pun perlu memahami psikologi setiap orang. Evaluasi lah ya. Iya, evaluasi. Jadi pendakwah itu ya bukan cuma mendakwah, bukan cuma mengajak, tapi harus bisa memahami. Iya, benar, memahami juga. Jadi untuk melihat kayak objek dakwah kita tuh harus paham juga lah, kayak kita harus tahu psikologisnya, kita harus latar belakangnya gini misalnya. Berarti pada intinya pendakwah itu harus cerdas lah ya. Iya, benar. Bukan harus ikut zaman juga. Ya, maksudnya benar. Caranya. Oke. Jadi termasuk berarti nggak cuman kita paham ini doang, tetapi kita gimana ya? Lebih tepatnya kita bukan mengajak tapi beradu ego. Argumennya naik semua. Iya kan? Kayak ya fenomena-fenomena zaman sekarang lah, yang oknum-oknum yang mengaku dirinya ustadz, yang mengaku dirinya pendakwah, justru mengajar dengan mengata-ngatai dengan apa itu, tapi dengan dalih ya ini karakter saya, ya kan bukan seperti itu sih seharusnya kan ya. Banyak sih yang kayak gitu juga, kayak ya kan? seolah menganggap diri dia tuh yang paling benar, yang paling baik, walaupun apalagi banyak ya, bahkan dari dulu sampai sekarang, dimana yang lebih tua itu yang lebih tahu segalanya, yang lebih benar. Jadi kayak umur jadi patokan itu. Bener. Kan sering banget sih yang kejadian kayak gitu, yang sampai sekarang. Makanya menurut gua pemuda-pemudi sekarang itu bukannya nggak bisa ya, susah buat menerima masukan karena ngerasa diguruin dan ngerasa direndahin karena umur itu tadi. Umur jadi patokan. Nah, kalau Mai gimana nih? Berarti ini yang mendakwahi belum tentu dia juga selalu benar. Ketika ada sesuatu yang perlu dikoreksi ya silakan sampaikan gitu. Bukan malah nolak mentah-mentah, tapi sampaikan kalau misalkan ini diluruskan kalau ada yang kurang benar atau seperti apa. Bentuk penolakannya lebih secara halus, jadi saling belajar juga satu sama lain gitu sih. Pada intinya kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai umat Islam, saling mengingatkan ya. Iya, entah kita mengaku diri kita sebagai pendakwah atau bukan, selagi kita tahu itu salah dan tindakan itu tidak benar, kita mengingatkan gitu ya, entah itu ustadz atau sebagainya, atau tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya teman-teman ya. Iya. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa lah, menyandang gelar mahasiswa, benar kan ya? Nah, jadi oke, satu pertanyaan lagi nih untuk teman-teman lain, untuk teman-teman di sini nih. Kita berdakwah nih kan, mengajak kan ya. Nah, itu lebih mengajak kepada kebenaran atau mengajak kepada golongan? Kebenaran sudah pasti. Sudah pasti kebenaran ya. Cuman kan
di negara kita, di negara Indonesia itu kan terbagi ya, masyarakatnya beragam. Untuk ini lebih apa ya, lebih radikal sedikit ya. Jadi di Indonesia kan ada beberapa banyak golongan ya. Ada tokoh masyarakat, tokoh ulama, ada apa ya, orang-orang ya, ada ormas. Nah itu kan terbagi juga tuh mereka. Tokoh masyarakat terbagi, ormas terbagi, banyak semisalnya. Nah hal yang sudah kita pelajari atau yang kita lihat justru mengajak tuh kepada golongannya sendiri, golongan dia dulu, baru ke kebenaran ya, yang dianggap mereka benar. Nah itu menurut kalian gimana tuh? Ya kalau aku ya, Kalau Guntur gimana tuh? fine aja sih, yang penting kan di mana dia merangkul dulu gimana caranya. Ketika orang itu sudah terangkul, sudah terjaring, otomatis orang itu pasti apapun yang kita omongin pasti yo lu benar gitu. Tapi kan gitu. yang namanya kebenaran tuh, yang nama kebenaran tuh kan bukan suatu hal yang terus benar gitu loh maksudnya. Itu kan tidak terikat dengan zaman. Jadi kalau kita metodenya seperti itu harus tergabung dalam suatu ormas atau suatu organisasi atau suatu komunitas gitu untuk melihat kebenaran atau menjadi lebih baik. Bukankah itu apa ya? Ya kita bakal stuck di situ-situ aja, iya nggak sih? Gimana kalau menurut kalian, menurut teman-teman yang lain tuh? Kalau aku ya benar, memang ngajaknya harusnya menguntungkan diri sendiri, benar. Tapi kalau misalkan konsepnya cuman untungin aja, nggak berpikir ada feedback hal lain, baik ke orang lain, cuman golongannya aja, ya itu nggak benar juga. Jadi harus imbang lah. Golongan memang benar, harusnya yang diajak sekitarnya dulu dari lingkup golongannya. Tapi kalau konsepnya cuma menguntungkan satu golongan aja, nggak ada untung di pihak lainnya, ya itu juga kurang benar sih menurut aku gitu. Oke. Dulu gimana? Kalau gue Kan ada ini nggak? gimana ya, lebih kayak yang mengajak kebenaran, Ngajak aja. ya enggak. Tapi ya? lebih kayak ya oke, fine mengajak kebenaran, tapi untuk mengajak golongan ya itu kan hak otoritas pribadi. Otoritas pribadi ya. Jadi kayak setiap diri manusia kan punya hak untuk masuk terhadap golongan atau komunitas agama tertentu. Ada juga yang lebih memilih untuk tidak mengikuti golongan itu atau komunitas tersebut. Jadi kayak lebih mengajak kebenarannya aja. Ya udah, kalau itu mengajak kebenaran ke hal yang baik, mengarah pada keagamaan, mendekatkan Moral diri ya. pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, ya gue lebih setuju yang kayak gitu daripada kayak kalau mau bener ya masuk golongan ini, ikut golongan itu kami. yang salah. Itu Iya, kayak yang salah ya. apa ya, lebih bukan komunitas yang berkualitas, tapi yang mengkualitaskan komunitas. Nah, benar. Sip. Oke. Nah, jadi ya seperti itulah apa-apa yang sudah dibahas, dan dari beberapa pemikiran-pemikiran teman-teman mahasiswa IAIN jurusan KPI semester berapa sih? Semester 4 ya? Semester 4. Masih semester 4 tapi gila, tapi pemikirannya sudah mantep banget ya, karena kalau dari beberapa data yang sudah dikumpulkan tuh nggak semuanya seperti ini gitu loh. Jadi aplos banget sih buat teman-teman di sini. Terakhir sih ya, tadi kan udah pertanyaan terakhir, ini menutup aja. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk para pendakwah atau apa ya? Gimana, siapa? Basing lah. Kalau Para saya yang mengaku sekedar dakwah atau mengingatkan. gimana, ya gimana Tur? Jika lu ngelihat di suatu tempat itu punya masalah, jangan lu diem aja, lu tegakkan kebenaran gitu. Oke, ya, mantap. Jadi kalau di situ ada permasalahan dan kita tahu itu salah, lu jangan diem aja, tegakin kebenaran. Ya, Bener nggak sih? Ya, Oke. Usai sudah apa yang sudah kita bahas tentang dakwah di kacamata mahasiswa, mungkin hanya segitu yang bisa kita sampaikan atau bisa kita bahas pada podcast pertama dan perdana kali ini. Untuk teman-teman dan para pendengar yang sudah mendengarkan, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita bahas ini menjadi bermanfaat dan menjadi bahan lah untuk kita bisa introspeksi ataupun apa semisalnya. Dan untuk
beberapa orang atau pendengar yang merasa tersinggung dengan apa yang sudah kita bahas, ya mohon maaf aja karena sebetulnya kita di sini untuk membuka pikiran juga. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.